Baiklah, pada kesempatan ini kita coba untuk mengulaskan lagi bagaimana penggunaan e-learning sebagai media dalam pembelajaran online kali ini. Oke, untuk sesi satu ini kita coba untuk merubah e-learning dari tampilan yang standar atau tampilan bawaannya jadi tampilan yang kita inginkan. Sebelumnya kita buka terlebih dahulu e-learning yang kita punya, kemudian kita login menggunakan username masing-masing. Sini saya telah memiliki satu kursus, satu buah e-learning yang sudah ready untuk digunakan. Jadi sebagai acuan nanti kita bisa menggunakan atau melihat dari e-learning ini. Oke, ini adalah tampilan e-learning. Jadi di sini kita akan mengganti terlebih dahulu gambar untuk headernya, kemudian menambahkan daftar hadir, kemudian mengganti ini topik-topik yang ada pada e-learning yang kosong ini yang masih berisi tanggal dan bulan, kita ganti dengan topik yang kita inginkan. Sebelumnya terlebih dahulu kita turn editing on untuk mengaktifkan semua mode edit yang ada pada e-learning. Pertama kita akan mengganti gambar, edit summary, kemudian biarkan nama seperti defaultnya, baru kita masukkan gambar di mana kita menyimpannya. Upload. Kemudian ini kita bikin terserah, satu juga boleh dan yang lain juga boleh. Checklist, tidak perlu di checklist di bagian yang ini description-nya, dan ganti ukurannya menjadi 300, tetapi tetap auto size sehingga dia ukurannya menjadi 799 kali 300. Ini dia menjadi di tengah dan kita save. Kalau sudah selesai seperti ini tinggal kita save menjadi seperti ini. Kemudian kita menambahkan daftar hadir untuk mahasiswa yang menggunakan e-learning. Kita tambah aktivitas, add an activity, kemudian attendance, add, kemudian bikin namanya di daftar hadir mahasiswa. Biarkan settingannya seperti settingan bawaan, dan kita save. Sudah timbul seperti ini. Untuk pembuatan daftar hadir itu ada di dalamnya. Jadi harus kita klik terlebih dahulu, baru kita masuk ke sesi atau kapan saja yang akan kita bikin daftar hadir. Contohnya yang pertama kita add dulu, add session, kemudian jangan lupa dicentang di bagian ini, karena kalau tidak dicentang maka praktikan ataupun siswa itu tidak dapat mengabsen mereka sendiri atau tidak dapat merekod kehadiran mereka. Kemudian tanggalnya kapan, ini saya contohkan itu tanggal 25, kemudian waktunya saya contohkan itu jam 8 pagi, dan durasinya misalnya 1 jam. Baru kita bikin keterangannya di sini. Di daftar hadir pertemuan pertama atau objek 1. Oke. Udah, tinggal kita add session. Continue. Akan tampil seperti ini. Jadi untuk melihat absen yang telah kita buat itu ada di session. Kemudian kalau misalnya dia tidak tampil di bagian all. Oke. Ini adalah daftar hadir yang telah kita buat dan sudah bisa atau sudah ready untuk digunakan. Itu untuk daftar hadir. Kita balik lagi ke kelas kita. Sudah daftar hadir, baru kita mengganti topik yang pertama menjadi pengantar praktikum. Copy saja. Ini sama kayak tadi, kita edit, cuman judulnya itu kita hilangkan centangnya, kita masukkan judul baru. Kemudian bagian isi ini kita copy saja dari bagian ini, pastikan akan sama. Perhatikan
perhatikan lebih dahulu, kita baca, mana tahu ada redaksi yang salah, baru kita save. Oke, selesai untuk yang bagian ini, bagian pengantar praktikum. Kemudian apalagi yang perlu kita tambahkan itu adalah format laporan dan video pengenalan alat praktikum. Format laporan kita perlu tambahkan itu adalah file, bikin judulnya format laporan, samakan saja tapi tidak perlu dicentang, baru kita masukkan file yang dibutuhkan. Setelah kita upload maka akan timbul seperti ini, dan untuk settingan yang lain itu kita biarkan saja. Kita save, sudah timbul untuk format laporan, dan menambahkan video pengenalan praktikum. Untuk video pengenalan praktikum kita ambil contoh di sini. Untuk link videonya kita hanya membutuhkan link videonya. Ini link videonya kita copy terlebih dahulu, sama seperti yang tadi kita add, tapi yang kita tambahkan di sini adalah URL. Baru kita bikin nama, berarti video pengenalan alat laboratorium. Deskripsinya bisa kita gunakan yang sama, kita pastikan dulu linknya yang tadi, baru ini kita copy kembali, baru kita save. Untuk settingan yang lain biarkan saja. Oke, sudah tampil untuk pengantar praktikum, kemudian format laporan dan pengenalan alat laboratorium. Kemudian coba kita untuk membuat satu objek dari topik praktikum kita, yaitu adalah objek 1 sifat-sifat fisika dan kimia. Kita copy saja, sama seperti tadi, kita hilangkan, kita ganti, kemudian ini di blok saja untuk di copy biar tidak terlalu rumit. Oke, tinggal ganti tanggalnya. Jadi kalau misalnya tanggalnya 3 Sabtu itu tanggal 25 September ya 2021. Ini terserah mau diganti, mau dibikin apa, tidak ada masalah. Baru kita save. Terus seperti ini sama. Baru tinggal kita masukkan adalah video, kemudian respon, kemudian untuk laporan. Oke, video itu sama seperti yang tadi. Kita ambil dulu linknya, ini kita tambahkan, kita add, kita tambahkan link URL, masukkan judulnya video objek 1 praktikum objek 1, masukkan linknya, samakan saja deskripsinya, baru kita ini biarkan aja, kita save lagi. Simbol video itu yang pertama. Dan yang perlu kita tambahkan lagi itu adalah responsi. Berarti kalau kita ingin menambahkan respon, yang kita masukkan nanti itu adalah quiz. Oke, kita masukkan namanya. Nah, berarti responsi praktikum objek 1. Deskripsi, untuk melihat deskripsi coba kita lihat apa yang membutuhkan, sama tinggal copy saja. Oke, perhatikan untuk yang tulisannya, misalnya kalau jumlah soalnya 10 berarti tetap kita bikin 10, tapi kalau tidak bisa diubah. Kemudian untuk timing itu silahkan nanti, tidak perlu dicentang yang label ini, kita pakai restrict akses saja, tapi untuk limitnya kita bikin misalnya waktunya adalah 10 menit, berarti 10 menit. Kemudian grade itu kita bikin dia hanya bisa sekali saja untuk attend. Kemudian nilai itu pertanyaan, jumlah pertanyaan itu bagusnya kalau di objektif 10 soal 2 pertanyaan atau bisa 4 pertanyaan.
Dan question behavior ini untuk mengacak, kita yeskan saja. Kemudian review option itu semua kita hilangkan kecuali bagian mark saja, dan untuk hasil juga tidak perlu ditampilkan. Dan itu cukup, yang lain sepertinya tidak ada. Ini hapus saja passwordnya di bagian extra restricts and on a tab. Kemudian di restrict access, untuk restrict access itu kita tambahkan itu adalah tanggalnya, dimana dia bisa mengakses dari tanggal berapa sampai dengan tanggal berapa. Ini lebih kuat dibanding kalau kita menggunakan yang timing tadi. Misalnya tanggal 20 kita mulai misalnya jam 8 tadi, jam 8.00, kemudian add, kita tambah lagi, ini diganti jadi until sama tanggal 20, kemudian sama karena tadi 10 menit, berarti sini bisa kita bikin menjadi 8, kita lebihkan 10 atau 8.15, itu tidak apa-apa. Jadi walaupun dia 8.15 tapi dia 10 menit nanti dia sudah berakhir. Karena e-learning kita itu molor 30 menit, maka kita mundurkan waktu kita menjadi 7.30, sini menjadi 7.45. Ya, artinya 7.30 dia akan mulai jam 8, berarti 7.45 dia akan mulai jam 8.15 selesai. Udah, tinggal kita save. Oke, akan timbul seperti ini. Jadi kalau kita pakai restrict access, maka dia akan ada deskripsinya. Kapan kuis itu, kapan respons itu bisa dibuka, dan kapan berakhirnya. Itu untuk menambahkannya. Untuk nanti menambahkan isi dari respon, itu akan kita bahas di sesi 2-nya. Dan setelah itu, kita masuk ke bagian laporan. Dan kita membuat di sini hanya berupa untuk keterangan saja. Jadi kita tambahkan add lagi, itu adalah bagian assessment. Kalau tadi kuis, sekarang kita masuk ke bagian assessment. Di assessment, add, kita bikin judulnya itu adalah laporan C1, deskripsinya kita copy aja dari sini. Oke. Dan ini adalah keterangannya. Jadi sebenarnya laporan ini bukan mereka mengirimkan laporan di sini, tapi hanya sebagai konfirmasi. Karena penilaian kita menggunakan e-learning, kalau kita bikin seperti ini akan susah nanti untuk melakukan penilaian. Kita baca. Oke, mungkin Google Drive ini bisa kita ganti. Jadi bisa kita bikin drive baru terlebih dahulu untuk penerimaan laporan praktikum mereka. Sini mungkin bisa kita buat kelompoknya untuk memisahkannya di kelompok X205. Kita buat. Setelah kita buat ini, kemudian kita bagikan supaya mereka bisa mengaksesnya. Ini dibatasi menjadi siapa saja yang memiliki link, dan ganti menjadi editor. Oke. Setelah itu salin linknya dan selesai. Oke. Kita kembali lagi ke e-learning tadi. Ya, setelah kita masuk seperti bikin kata-kata seperti ini, supaya mengelingkan ini langsung ke drive, maka ini perlu kita blok, kemudian kita pilih yang ini, link. Kita masukkan linknya, biar memudahkannya diklik saja. Jadi nanti ketika mereka mengklik linknya akan terbuat new window. Klik link, oke, sudah selesai. Kalau mau diganti bisa menjadi 20.1. Sudah selesai, sudah menggunakan laporan contoh. Oke, jadi kita ganti aja menjadi drive.
Google Drive. Oke, kalau sudah, kita masuk ke waktunya. Kapan waktunya itu mereka bisa mengirim laporan. Oke, ini tetap kita matikan. Kita ngambil kemudian di sini di bagian submission type, karena cuman dia bisa menambahkan teks, berarti kita bikin only text saja. Ini hilangkan, dan nggak usah dibatasi waktunya, kata-katanya. Dan di restrict access kita tambah lagi date. Ini mulai dari tanggal 20 sama jam, praktikum jam 8, berarti jam 8 mereka oke, sudah bisa. Sampai tanggal, berarti 4 hari setelah tanggal 20, berarti tanggal 24 pukul 8 juga baru kita save. Oke, maka akan tampil seperti ini. Jadi kalau misalnya kita klik ini laporannya, ini deskripsinya, dan kita klik drive-nya, dia akan langsung terhubung ke drive yang tadi kita buat. Oke, jadi untuk memudahkan mereka, dan nanti mereka bisa langsung menginput atau mendrag laporan mereka ke dalam ini. Selanjutnya kita lihat lagi yang kita butuhkan itu adalah diskusi. Diskusi itu sama, fungsi dari diskusi itu sama dengan fungsi laporan, cuman bedanya nanti diskusi kita tidak perlu menambahkan atau membuat drive-nya. Oke, diskusi tambahkan. Sini sudah selesai tadi. Kita add lagi untuk bagian assessment. Oke, kita ganti nama diskusi objek 1, kita copy lagi ininya, deskripsinya. Oke, deskripsinya itu tergantung dari kebutuhan. Baru diskusi itu kapan bisa mereka terserah saja. Ini kita hilangkan lagi, ini jadi only text, online text. Baru restrict access, berapa batas mereka bisa mengisi itu tergantung dari kita. Misalnya kalau kita bikin tanggal 20 dari jam 8 sampai misalnya kita bikin mereka bisa mengisi hanya 1 hari batasnya, berarti tanggal 21 jam 8. Oke, baru kita save. Cek semua. Oke, save. Oke, seperti ini. Jadi di sini nanti mereka sudah bisa atau sudah ada respon, laporan, dan diskusi. Untuk responsi masih kosong karena kita belum menginput pertanyaan. Ini kamu belum memiliki pertanyaan, jadi nanti kita lanjut ke season 2 untuk menambahkan pertanyaan yang menggunakan sistem import saja dari format yang telah dibuat.